Kabupaten Tegal dengan 1,59 juta penduduknya selalu menarik dengan siapa saja untuk datang dan berkunjung, tak terkecuali bagi pengusaha dalam berinvestasi atau menanamkan modalnya di sini. Kemudahan layanan perizinan disertai pendampingan yang terbuka dari pemerintah Kabupaten Tegal kepada para investor yang ditunjang kondusivitas wilayah serta upah minimum kabupaten yang bersaing menjadi magnet tersendiri bagi pengusaha. Salah satunya PT Lea Footwear Indonesia yang bergerak di bidang industri sepatu. Perusahaan PMA asal Korea Selatan ini berencana merekrut 7.000 orang karyawan, di mana 2.000 karyawan yang sudah mulai bekerja sejak akhir 2021 lalu. Kami, manajemen PT Lea mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati dan semua instansi pemerintahan Kabupaten Tegal. Semoga hubungan perusahaan tetap berjalan erat sehingga kaitan perusahaan lancar dan kondusif. Tegal ini kami sangat appreciate banget ya. Itu perizinan sangat dipermudah sekali. Kami sangat berterima kasih banget untuk pemerintahan Kabupaten Tegal ini, sangat-sangat membantu. Strategi pemerintah Kabupaten Tegal menggandeng swasta untuk menumbuhkan sektor industri pengolahan ini lebih dimaksudkan untuk menekan laju angka pengangguran terbuka selama pandemi dengan membuka lapangan kerja baru. Pemerintah Kabupaten Tegal pun menyadari upaya memulihkan kondisi perekonomian yang terkontraksi akibat pandemi akan sulit dilakukan jika kasus penularan COVID-19 tidak segera bisa dikendalikan. Melalui kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang disertai gerakan pendisiplinan protokol kesehatan 5M, intensifikasi tracking, testing, dan treatment pasien COVID-19 serta program vaksinasi penularan COVID-19 varian Delta yang mencapai titik tertingginya di bulan Juni dan Juli 2021 lalu dengan rata-rata kasus kematian 8 hingga 10 orang per hari mampu ditekan signifikan hingga 0 kasus pada bulan Oktober 2021. Praktis, fokus penyelenggaraan pemerintahan dan alokasi sumber daya pembangunan Kabupaten Tegal sepanjang 2021 lalu diarahkan untuk menangani pandemi COVID-19, di samping menjalankan program jaring pengaman sosial guna membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga, terutama keluarga miskin yang terdampak langsung maupun tidak langsung pandemi COVID-19. Panjang 2021 sebanyak 974.124 jiwa penduduk di Kabupaten Tegal tercatat dalam DTKS Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan sosial. Sejalan dengan itu, pemerintah Kabupaten Tegal juga berusaha menangkap peluang digital ekonomi dengan meningkatkan literasi digital para pelaku UMKM, salah satunya melalui program UMKM Tegal Go Digital dengan menggandeng perusahaan startup Kasir.com untuk melatih pelaku UMKM agar mampu bersaing di loka pasar dengan memanfaatkan fasilitas tracking space. Kasir Sibernetika Indonesia ditunjuk oleh pemerintahan Kabupaten Tegal untuk mendukung program UMKM Tegal Go Digital yang berupaya atau melakukan literasi digital untuk para pelaku UMKM. Sejak 3 bulan terakhir ini sudah melakukan edukasi di kelas sinergi sebanyak 100 UMKM dan juga di kelas kasir sebanyak 178 UMKM. Upaya penguatan sektor informal seperti UMKM selama pandemi juga terus digencarkan, salah satunya dengan menggelar bazar UMKM untuk merangsang daya beli masyarakat, di samping mempromosikan produk UMKM melalui program Jalabia atau jualan bareng Umi Ardi. Tak ketinggalan, strategi penumbuhan kewirausahaan di kalangan pemuda juga terus digencarkan melalui program inkubasi dan hibah kompetitif wirausaha pemuda. Di tengah kondisi yang serba terbatas termasuk rekofusing dan realokasi anggaran pembangunan, sejumlah agenda pembangunan fisik dan infrastruktur tetap berjalan seperti pembangunan gedung Yos Sudarso sebagai penunjang layanan RSUD Suradadi dan pembangunan gedung layanan jantung di RSUD Dr. Susilo. Meski terbatas, upaya perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Tegal untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan mobilitas warganya, di samping memperlancar distribusi barang termasuk hasil pertanian. Melalui program rehab rumah tidak layak huni diharapkan indeks kesehatan masyarakat khususnya keluarga miskin akan terus meningkat. Di samping pemberian subsidi bantuan iur BPJS Kesehatan untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dari APBD Kabupaten Tegal yang di tahun 2021 mencakup 68.533 orang penerima manfaat. Sementara itu, pembangunan sumber daya manusia dari sisi pendidikan juga diharapkan pada tantangan yang tidak ringan,
penghentian pola pembelajaran tatap muka dan pemberlakuan pembelajaran daring ataupun hybrid mewarnai dunia pendidikan Kabupaten Tegal sepanjang 2021 lalu. Sebagai bagian dari proses adaptif kita dalam menjaga kelangsungan hidup era normal baru. Sementara, untuk menunjang keberhasilan pendidikan keagamaan dalam membentuk karakter santri TPQ dan madrasah sebagai insan kamil, pemerintah Kabupaten Tegal salurkan dana intensif hibah senilai total 15,8 miliar untuk 5.048 guru taman pendidikan Al-Quran dan 4.263 guru madrasah diniyah takmiliyah.